Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita coba ya untuk melanjutkan Riyadhus Shalihin yang sudah beberapa hari ini tidak berlangsung atau pasif. Dan saya di sini mencoba untuk membaca secara textbook, tapi nanti dilakukan pendekatan secara kolbu ya, intelijensi kolbu. Kita sudah membahas 3 ayat yang dijadikan panduan oleh Imam Nawawi di dalam membahas bab niat ikhlas ya. Dan di sini saya teruskan pada halaman 16 bahwa di mana orang yang betul-betul ikhlas itu di dalam keterangannya Imam Nawawi ini pada ayat pertama ya yang menerangkan tentang Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Saya terangkan, saya bacakan artinya ya biar nyambung. Dan mereka ahli kitab tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata demi berbakti kepadanya, kepada Allah, dengan berlaku lurus, dan supaya mereka itu mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Menurut Imam Nawawi bahwa ayat itu turun berkaitan dengan Abu Talha ya, yang mendatangi Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hartaku yang paling kucintai ini ialah tanah Bairuha. Maka pergunakanlah ia menurut apa yang telah ditentukan Allah kepadamu." Maka jawab Rasulullah, "Buk-buk ya, itu adalah harta yang menguntungkan atau harta yang penuh harapan. Aku memandang lebih baik harta itu engkau tunaikan buat kerabatmu." Jadi di sini yang perlu kita telaah itu mengapa orang yang betul-betul ikhlas itu mampu memberi yang terbaik ya dari apa yang ia miliki. Walaupun di situ karena Rasulullah yang dihadapi, Rasulullah sangat arif sehingga tidak serta-merta orang itu mau beramal ya itu diterima semuanya, tapi Rasulullah itu tetap mengarahkan. Makanya di situ ditanyakan, apakah itu harta ya penuh harapan atau harta yang menguntungkan ya. Jadi kita tidak membahas masalah itu, tapi kita membahas bagaimana orang yang ikhlas itu mampu untuk menunjukkan, mampu memberikan dengan mudah apa yang ia miliki yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat orang itu meluruskan niatnya ikhlas, ya ini. Jadi ikhlas yang sebenarnya itu ikhlas yang dimana yang dapat menghidupkan kolbu seseorang. Dan yang saya pahami pada saat orang itu kolbunya hidup, maka pemberat-pemberat yang ada di otak ya, yang memberatkan kita amal beribadah itu otak sebenarnya. Ya. Jadi pada saat kolbu itu hidup dengan ikhlas yang benar, maka pemberat-pemberat yang ada di otak itu dilemahkan oleh kolbu. Ya, grade-nya itu langsung menjadi turun. Karena kolbu itu masuk, kalau kolbu hidup itu masuk ke otak itu seperti meredam, ya, melemahkan semua gejolak-gejolak yang sifatnya itu tidak baik, yang sifatnya egois dan lain sebagainya. Ya, semua diredam itu sehingga apa? Yang muncul di otak itu adalah kondisi kerja otak baik depan, tengah, belakang, samping ya, otak kecil, otak besar, batang otak dan semuanya itu menyesuaikan apa yang diperintahkan kolbu untuk bekerja. Ya, coba bayangkan kalau kolbu hidup ya, di situ komponen kolbu itu menjadi hidup, dan hidupnya itu semuanya itu berkaitan dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga ini membimbing otak untuk bekerja ya, bekerja atas apa-apa yang
diinginkan oleh Allah. Jadi apa yang ada di kolbu itu nanti dicerminkan, diwujudkan itu lewat perintah otak. Maka semua yang memperberat di situ, nanti ini misalkan aja barang ini kan mahal ya, barang ini kan bisa nanti dijual, barang ini nanti ini, semua pemberat-pemberat itu akan menjadi hilang. Ya, itu hebatnya kalau kolbu hidup. Makanya orang-orang yang alim ya, orang-orang yang memang mukhlisin itu orang yang ibaratnya dengan segala apa yang ia miliki itu tidak berat untuk diberikan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ini juga bisa menjadikan indikator kita untuk mengukur sejauh mana sih sebenarnya keikhlasan kita saat ini. Sebenarnya bisa itu, karena apa? Itu sudah jelas loh ya. Semakin kita longgar di dalam membantu orang terhadap semua potensi yang Allah berikan, dari pemikiran kita, dari dari tenaga kita, dari rezeki kita, dan semuanya lah ya. Semua yang Allah berikan itu sejauh mana nanti kita mudah untuk memberikan apa-apa yang memang seharusnya kita lakukan. Terutama di dalam meninggikan kalimat Allah, di dalam mewujudkan, mengurus agama Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ikhlas ini merupakan hal yang utama yang menjadi penentu buat kita di dalam menilai apakah yang kita lakukan itu mampu bernilai ibadah, mampu menjadikan sebuah hidupnya kolbu, atau justru kita beramal hanya mengandalkan otak, yang dimana di situ kadang-kadang itu baik, tapi baiknya itu ada komanya ya. Contohnya kalau kita sudah melakukan kebaikan nggak diperhatikan, kita gerundel, kita mangkel, kita apa ya, itu menunjukkan ikhlas yang koma. Ikhlas yang koma ya. Nah, itu jadi itu ayat yang berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan ayat yang pertama dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Dok, bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa meluruskan niatkan kita ya untuk betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jadi saya sampaikan pada kita semua ya, termasuk saya, bahwa kita itu mampu ikhlas itu sebanding dengan sejauh mana kita itu hidupnya sering mensucikan diri kita untuk bertobat. Karena tobat itu ibaratnya ini kolbu ya, ini kolbu. Jadi kalau kita itu melakukan semua hal yang itu tidak sesuai dengan agama, sesuai dengan Allah, maka di sininya itu banyak keraknya. Semakin kita itu tidak bisa, jarang untuk bertobat, maka kerak itu bersaf-saf. Makanya sehingga orang itu sangat sulit untuk khusyuk. Pada saat orang itu beribadah ya, baru aja satu contoh sholat, begitu lepas sholat sudah mikirnya nggak karu-karuan. Karena apa? Bisa jadi waktu sholat itu nggak sampai nembus untuk menghidupkan kolbu ini. Ya, dia hanya sebatas gugur. Sehingga indikator-indikator ibadah yang Allah tentukan itu tidak ada di dalam diri seseorang itu. Tapi beda halnya kalau orang itu mensucikan diri. Suka mensucikan diri tiap hari, mensucikan diri tiap hari, mensucikan diri. Maka nokta-nokta yang ada di sini semakin berguguran, semakin lepas ya. Maka orang itu nanti semakin mudah saat melakukan sesuatu itu ingat sama Allah dan ikhlas. Dan pada saat ikhlas ini, maka tidak ada kekuatan otak itu yang bisa menahan dari kerja kolbu yang hidup. Nah, ini memang sebuah hal yang baru yang harus dipikirkan bagi kita semua, terutama yang notabene berkecimpung di bidang dakwah ya, di bidang keumatan. Bagaimana kita itu menunjukkan bahwa kolbu kita itu terus selalu bisa hidup transendental sama Allah,
yang itu diwujudkan dalam bentuk kemaknaan, ya, perilaku-perilaku yang bermanfaat lewat otak kita, lewat organ-organ tubuh kita yang sehat, lewat aktivitas kita. Jadi sekali lagi bahwa yang paling bisa menjadikan kita itu selalu bisa khusyuk, selalu bisa niat ikhlas, maka diperlukan satu hal adalah sejauh mana kesungguhan kita, kesadaran kita untuk bertaubat kepada Allah, mensucikan diri kita kepada Allah. Pada saat kita belum mampu untuk merasakan taubat kita, maka itu hendaknya dijadikan target dalam setiap hari, bahwa kita harus merasakan sejauh mana kehilafan-kehilafan kita yang kita lakukan dalam setiap hari, dan sejauh mana nikmat-nikmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kita terus, selama kita belum bisa khusyuk di dalam perintah-perintah Allah, berarti di situ banyak nokta di dalam qalbu kita. Dan itu tidak bisa kita selesaikan dengan dengan seenaknya sendiri, tapi itu harus diselesaikan secara spesifik, seperti Quran surat Al-Zalzalah, Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Bahwa semua perbuatan kita, kekhilafan kita itu sekecil apapun nanti akan Allah pertanggungjawabkan. Dan nokta itu memang terperinci. Semua kekhilafan kita yang menutupi qalbu kita itu nanti terperinci. Dan itu ibarat saya harus ditaubati, disucikan secara spesifik. Kalau tidak bisa. Satu contoh misalkan, ada seorang suami yang suka emosi dengan istrinya, misalkan marah. Itu berarti di situ ada nokta bab terhadap istri. Dan kita nggak bisa doa secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak bisa. Dan di situ harus khusyuk. Bukan khusyuk harus khusus. Kita rinci harusnya. Satu contoh setelah kita memuji Allah dengan asma-asma Allah, terus mengucapkan puji syukur, bersolawat, itu kalau ada waktunya panjang Lalu yang di sini kita harus spesifikkan. Satu contoh, ya Allah maafkanlah aku ya Allah, jika sampai detik ini ya Allah aku masih sering bersikap kasar dan emosi terhadap istriku ya Allah. Ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Padahal istriku begitu baiknya ya Allah, merawat dan menyiapkan seluruh apa yang menjadi kepentingan diriku maupun anak-anakku ya Allah. Ya Allah maafkanlah aku ya Allah, jika sampai detik ini aku belum bisa menangkap kebaikan dari istriku ya Allah. Untuk itu ya Allah berikanlah aku hidayah ya Allah, sehingga aku bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istriku ya Allah. Ya Allah, aku menginginkan ya Allah dalam pernikahan ini adalah pernikahan yang samarah ya Allah. Ya Allah, aku menginginkan ya Allah, istriku itu adalah istri yang soleha ya Allah. Begitu juga aku adalah suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku maupun kepada istriku ya Allah, agar setiap apa yang kami lakukan, dialog-dialog yang kami sampaikan itu menjadikan sebuah ilmu, sesuatu yang menjadi kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah, aku menginginkan ya Allah, pernikahan ini adalah pernikahan yang Kau ridhoi ya Allah, sehingga kebahagiaan itu bisa kami dapatkan ya Allah, tidak saja di dunia ini ya Allah, tapi juga nanti di akhirat ya Allah, di surgamu ya Allah, dengan melihat kemahasempurnaan wajahmu ya Allah. Itu bisa. Selama kita itu belum muncul rasa kasih sayang positif thinking kepada istri kita, berarti nokta itu masih kuat. Dan kita terus harus mensucikan diri kita. Jangan nanggung Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang Riyadhus Shalihin pada pembahasan yang hari itu season keempat Terima kasih
dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.